Selamat siang Bapak Ibu terkasih. Berharap dalam keadaan yang baik dan sehat dan hati yang bersyukur kepada Tuhan karena senantiasa kita terus diingatkan, diperbarui cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita tidak sempurna tetapi cinta Tuhan sempurna bagi setiap kita. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dan tema yang akan kita belajar bersama-sama yaitu tentang Yosia, seorang raja dan seorang reformator di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membahas tokoh-tokoh reformator, ya, maka kita melihat sebenarnya Tuhan juga sudah memulai kisah tentang reformasi agama itu dari zaman Perjanjian Lama. Ya, bukan hanya dalam Perjanjian Baru, Paulus, apalagi Martin Luther yang sudah tahun 1517, tetapi zaman Perjanjian Lama itu sudah Tuhan wujudkan melalui hambanya Raja Yosia. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 11. 222 111. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Bolehkah kita membaca bergantian? Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-11. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada dalam rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Tapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hambamu ini telah mengambil seluruh uang terdapat di dalam rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan juga melakukan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, Yosia naik tahta tadi dikatakan pada usia 8 tahun. Jadi sangat muda belia saudara ya. Tetapi kita tahu orang yang seperti ini Tuhan pakai melakukan peristiwa yang sangat besar untuk mereformasi agama dan juga bangsanya, umat Yehuda. Dan kita tahu pada saat itu orang-orang sedang menyembah berhala. Dan Yosia ini betul-betul luar biasa sekali. Karena apa? Karena ia mengikuti jejak daripada Daud. Nah kalau kita perhatikan, misalnya saudara-saudara dalam ayat yang ke-20 pasal 21, kita mundur sejenak. Di sini dikisahkan di mana Amon, yaitu ayah daripada Yosia. Ya, Amon itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Jadi kita perhatikan konteks pada Yosia, masih sangat muda belia, tetapi dia harus mewariskan ya penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya dan juga kakeknya. Saudara bisa bayangkan ya,
Bagaimana generasi di atasnya itu betul-betul tidak takut Tuhan. Dan kalau kita perhatikan misalnya 2 Tawarikh 33, sebenarnya Manasye kakeknya Yosia ini itu sempat ya bertobat di akhir hidupnya, merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan pulihkan. Tetapi selama hidupnya dia betul-betul jahat ya, tapi akhir hidupnya dia bertobat. Tetapi hal ini tidak diikuti oleh Amon. Jadi bisa bayangin ya, jadi Amon ini lebih jahat daripada Manasye, daripada kakeknya. Dan pasti Yosia lebih dekat kepada Amon, ya, lebih dekat kepada ayahnya. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan bisa bangkitkan raja yang sangat muda ini untuk tidak mengikuti teladan yang buruk daripada ayahnya. Tetapi membangkitkan tunas muda ini untuk melakukan reformasi. Nah, saudara bisa bayangkan pada waktu itu belum ada atau tidak atau belum ditemukan ya Taurat Tuhan. Jadi sempat hilang Taurat Tuhan. Ibadah tetap berjalan. Jadi bisa bayangkan ya, ibadah tanpa Taurat atau tanpa firman Tuhan itu semua berjalan secara formalitas, semua berjalan rutinitas ya, seolah-olah mereka membenarkan diri mereka karena sudah menutupi rasa bersalah dengan perbuatan daripada amal ibadah. Padahal mereka sangat jahat sekali, tetapi di situ Tuhan bangkitkan seorang Yosia. Ya, kita tahu tadi kisahnya tadi sudah diceritakan di mana ketika sedang beres-beres bait suci rumah Tuhan, lalu kemudian ada seorang pejabat ya, Safan itu yang diperintahkan oleh Yosia ya. Lalu kemudian ada Imam Hilkia menemukan kitab lalu diserahkan kepada Safan ya, pada Safan yang dikatakan panitera. Panitera itu adalah pejabat yang diberikan hak untuk membacakan surat resmi. Ya, tentu dia harus tahu dikit-dikit tentang hal spiritual. Dan kemudian ini menjadi sah begitu ya untuk menjadi dibacakan di depan raja. Ya, kita akan melihat di mana ketika Yosia ini mendengar dan berespon terhadap Taurat yang dibacakan ya. Bagaimana ketika 2 Raja-Raja 22 ayat 8 dikatakan berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Nah, akhirnya sudah ketemu lalu kemudian dibacakan kepada Yosia. Yosia melakukan apa? Dikatakan ayat 11. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya pakaiannya. Dikoyakannya pakaiannya. Artinya apa? Artinya Yosia betul-betul melakukan pertobatan secara sungguh-sungguh. Betul-betul firman Tuhan yang dibacakan itu menembus hati Yosia. Yosia bukan hanya mendengar, tapi membiarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Safan itu sampai ke relung hati yang paling dalam, menyingkap dosa, membakar kesombongan, dan menyalakan kerinduan kepada Tuhan. Ya, nah di sini saudara cikal bakal reformasi itu terjadi, di mana pertobatan seorang anak Tuhan yang Tuhan bangkitkan, Tuhan nyalakan api rohani, di sini akan dipakai benih ini untuk bisa membawa umat Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Nah mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkata, ya wajar aja Pak. Yosia itu tersentuh ketika dibacakan firman. Karena memang sudah lama gak pernah dengar firman. Ini ibarat orang Kristen yang males-males dengar firman, tetapi waktu ikut retreat lalu mendapatkan suatu teguran, suatu firman Tuhan yang membakar hatinya. Jadi udah lama dia gak baca firman, tetapi mendapatkan kebangunan ketika mendengar firman Tuhan seperti di sebuah tempat yang sejuk, yang indah, yang rileks jauh daripada Jakarta, dan di situ mengalami kebangunan kembali. Oh ya, apakah betul Yosia punya hati yang seperti itu? Dan kalau kita mau membandingkan, saudara, misalnya kalau Amon yang melakukan akan hal ini, Pak Amon, ini ditemukan kitab Taurat, saya percaya hatinya berbeda dengan Yosia.
Dia langsung ngelihat, oh ya ada barang antik ya. Wah bagus juga, ini bisa koleksi barang kuno. Berapa nih harganya ya? Cuan bisa lumayan, bisa dijual ya untuk ke bangsa-bangsa yang menjajah itu. Barangkali ini bisa menguntungkan kita. Nah hatinya berbeda saudara ya. Tetapi Yosia dia punya hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh dia cari Tuhan. Dan bahkan kalau dikatakan di dalam bagian yang lain 2 Tawarikh 34 ayat yang ketiga dikatakan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya. Nah ini saudara mungkin gambaran buat kita. Jadi waktu diangkat jadi raja umur 8 berarti tahun ke-8 umur 16. Mulai dia cari Tuhan. Jadi gak melakukan langsung perubahan, reformasi, merubah sistem agama. Tapi cari Tuhan terlebih dulu. Ia mulai mencari Allah Daud. Saudara ini digambarkan ya mengikuti ketetapan Daud. Beda sama ayahnya. Artinya apa? Artinya ini figur yang penting. Di mana Daud bukan raja sempurna. Pernah berbuat salah, pernah berzina dan seterusnya. Tetapi kita tahu hati Daud ketika ditegur oleh firman Tuhan. Ya, dia betul-betul bertobat. Dia nangis sungguh-sungguh. Dia menyesal sungguh-sungguh. Dan ini seperti hati daripada Daud ini. Jadi kita perhatikan di sini, ia cari Tuhan. Dan kemudian pada tahun ke-12, 12 ditambah 8, berarti umur 20. Dia baru mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Ya. Jadi kita lihat di sini apa yang Tuhan kerjakan kepada Yosia, step by step. Dan di situ Yosia masih sangat muda. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga Tuhan pakai. Jadi karena saking mudanya, kita ngelihat ada seperti Safan, nanti ada imam besar Hilkia, terus nanti ada yang namanya Nabiah, ya Hulda, itu nabi perempuan, Nabiah Hulda, itu nabi perempuan Hulda yang Tuhan juga boleh pakai. Reformator selalu dikelilingi orang-orang menjadi teamwork, satu tim yang sama-sama bekerja untuk Tuhan. Dan di sini pejabat senior Safan itu ya yang membacakan surat resmi daripada kitab Taurat itu. Nah, di sini Tuhan juga pakai untuk membangunkan ya kerohanian daripada Yosia. Nah, kita melihat ya bagaimana seperti Thomas Watson, dia berkata pertobatan itu adalah obat rohani yang tersusun dari 6 unsur penting. Jadi kalau obat itu ada macam-macam, paracetamol, kafeinnya sekian persen, ya itu harus komplit semua. Jangan sampai satu unsur hilang katanya. Sama kata Thomas Watson. Dia kalau bertobat ini 6 hal ini, menyadari dosa, berduka cita karena dosa, mengaku dosa, merasa malu karena dosa, benci dosa, dan berpaling dari dosa. Dan itu semua ada di dalam diri Yosia. Itu sebabnya Tuhan mau pakai seorang anak Tuhan, raja yang masih muda belia ini. Karena memenuhi persyaratan 6 hal ini, dipakailah menjadi seorang tokoh reformator dalam perjanjian lama. Anak Tuhan yang masih muda. Dan kita tahu di sini bagaimana ketika firman Tuhan datang, di sini Yosia punya hati yang lembut untuk menerima firman. Pertobatan itu selalu daripada firman Tuhan masuk, disampaikan, diterima dengan hati yang subur. Hati yang takut akan Tuhan. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Dan di sini kita melihat ketika Taurat Tuhan dibacakan, Yosia menyadari betapa bangsa Yehuda telah melanggar hukum Tuhan. Kemudian ia merobek pakaiannya, mengoyakkan pakaiannya. Berarti kita lihat dia berduka cita, dia sadar. Bukan sadar hanya dosa itu ada, tetapi betul-betul dia berduka karena dosanya. Dan dia bisa berkata begini, bukan dosa saya, ini dosa papaku, ini dosa kakakku. Manasye Amon itulah yang menjadi biang kerok selama ini. Tetapi dia merasa ini satu dosa komunal. Semua ikut andil di dalam bagian ini. Dan dia betul-betul minta ampun sama Tuhan. Dia ngaku segala dosanya. Dan kita lihat bagaimana setelah itu dia ngaku dosa. Confession of sin di bagian yang ketiga. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, pergilah,
mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Sudah berasa ya bahwa hatinya gelisah karena dosa. Bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Jadi setelah temu kitab gak diam-diam dibacakan, tapi dia minta lagi petunjuk. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ya, tadi ada nama-nama ya. Yosia mencari petunjuk Tuhan melalui Imam Hilkiah ya. Pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, ini tim yang terdekat daripada Raja Yosia ini. Lalu pergi kepada Nabiah Hulda. Nah, ini perhatikan. Nabiah itu nabi perempuan. Nabi itu nabi laki-laki. Pendeta laki-laki. Pendeta perempuan. Nah, kalau mau ngikutin ya, seperti ini saudara ya. Jadi Nabiah. Nah, ini Nabiah sampai ditekankan ya. Dan Hulda, saudara ada yang pernah kenal nama ini? Dan kalau saya melihat bagian firman Tuhan ini jelas sekali bahwa kelembutan hati Yosia itu sangat terlihat ketika dia mau dengar seorang nabi perempuan yang tidak terkenal. Harusnya yang ngomong sama saya adalah Yeremia. Harusnya yang bicara sama saya adalah Yesaya. Nah, ini baru. Yehezkiel, ini dia. Saya baru mau dengar. Ini pengkhotbah kaliber yang hebat-hebat. Saya baru mau dengar. Kalau kelasnya seperti Nabi Yahuda, kamu yang benar aja nyari petunjuk sama nabi yang seperti ini. Sudah, enggak gitu. Ini betul-betul dia mau dengar dari Nabi Hulda ini. Dan di sini saudara-saudara perempuan itu atau Nabi Hulda ini dia berkata apa? Dia mengatakan apa adanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kepada kamu kepadaku. Dan seterusnya kalau saudara ikutin ayat 16 itu isinya itu tentang berita tentang kutukan dan murka Allah. Intinya melalui Hulda, Nabi Hulda ini Tuhan menyampaikan dua pesan besar. Penghakiman, ini berita yang gak enak. Ini bukan berkat, ini penghakiman karena dosa mereka. Dan yang kedua ada belas kasihan bagi Yosia. Dan di sini yang membuat saya takjub dan gentar adalah Yosia mau dengar. Yosia mau dengar dari nabi yang tidak ternama ini, perempuan pula yang pada zaman itu minta maaf, bukan perempuan hari. Pada zaman itu tidak dianggap. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan pakai Yosia karena kelembutan hatinya, kerendahan hatinya. Mau dengar kebenaran firman Tuhan, mau ngaku dosa. Dan kemudian kita melihat setelah ngaku dosa, tadi kata Thomas Watson dia harusnya merasa malu karena dosa. Shame for sin. Dia malu sama dosa. Dan betul, kita lihat di ayat yang ke-19. Oleh karena engkau sudah menyesal, betul-betul sampai nyesal, merasa malu. Kapan kita terakhir sampai betul-betul berdosa tuh rasanya malu. Tetapi di sini Yosia betul-betul merendahkan di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan karena kamu sudah mengoyakkan pakaianmu, kamu sudah nyesel, kamu dilewatkan dari semua ini. Di sini kita melihat bagaimana proses pertobatan. Ngaku dosa, malu terhadap dosa. Terus ini betul-betul bagaimana Tuhan menggerakkan hati daripada seorang Yosia ini. Untuk mau bertobat sampai tuntas. Nah, kita lihat bagaimana Yosia itu kemudian membenci dosanya. Bukan hanya malu-malu, tapi dia betul-betul benci. Dia tinggalkan itu semua. Dia memimpin bangsa daripada Yehuda. Mengikat perjanjian baru, perjanjian di mana dia tidak mau lagi untuk melakukan penyembahan berhala. Ini perjanjian yang baru bagi bangsa Yehuda.
Ya, kalau kita perhatikan di mana kemudian 2 Raja-Raja 23 ayat yang kedua dikatakan, pergilah raja ke rumah Tuhan. Kita lengkap ke satu pasal, tadi kita pasal 22, kita loncat satu pasal. Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkata dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Jadi semua, ini bukan soal saya, ini soal semua umat Yehuda. Ayo sama-sama. Dari yang kecil sampai yang besar. Semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, seluruh orang awam. Kita bertobat sama-sama dengan membacakan perkataan Taurat Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Di mana dampak daripada reformasi yang dikerjakan Tuhan di dalam hati seorang Yosia, akhirnya kemudian mulai berdampak. Pertobatan pribadi itu kemudian terus berdampak menjadi sebuah kebangunan rohani yang bersifat massal. Dan di sini semua mulai gemetar. Di sini mulai dengar firman Tuhan. Dan kemudian kita lihat di mana Yosia itu menghapus berhala, baik patung Asyera maupun Mesbah Baal. Nah, ini 2 berhala yang menjadi ikon pada saat itu, yang dipelihara oleh orang-orang Yehuda. Raja memerintah untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang dibuat untuk Baal dan Asyera. Semuanya itu dibakarnya di luar Yerusalem. Dibawanyalah tiang-tiang berhala patung Asyera dari rumah Tuhan keluar. Dibakarnya, digilingnya menjadi abu. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh dirobohkan oleh raja. Dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Saudara, ini menggambarkan bahwa ketika seorang bertobat, artinya apa? Artinya dia sudah mengikat suatu perjanjian yang baru sama Tuhan. Artinya hidup yang lama betul-betul ditinggalkan untuk selama-lamanya. Betul-betul akses untuk menuju lagi, untuk terikat kepada dosa yang lama, betul-betul sudah ditinggalkan. Ini baru yang namanya bertobat sungguh-sungguh. Tapi banyak anak Tuhan yang sedikit-sedikit lirik dan kembali ke dosa yang lama. Karena apa? Karena aksesnya itu masih mudah untuk mencapainya. Di sini Yosia tahu persis. Kalau ini masih ada, ini akan kembali lagi. Dan di sini kita melihat Yosia hancurkan itu semua. Lalu kemudian yang kita lihat yang menarik ketika sudah dihancurkan, ya, di mana perayaan Paskah itu kemudian kembali dirayakan. Artinya apa? Sebelum itu perayaan Paskah itu tidak ada, itu zaman daripada hakim-hakim itu. Di mana zaman para hakim yang memerintah atas Israel sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda tidak pernah lagi untuk dirayakan Paskah. Sudah bisa bayangin ya, hancurnya seperti apa ini. Mereka negara orang-orang yang beragama katanya, tetapi tidak merayakan Paskah. Tentu bukan Paskahnya kita, tetapi Paskah mereka dibebaskan daripada perbudakan Mesir. Itu harusnya mereka rayakan kebaikan Tuhan. Dibebaskan daripada budak, daripada dosa Mesir, memperbudak mereka. Dan akhirnya nanti Kristus, Paskahnya kita adalah kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Tapi pada saat itu mereka tidak merayakan dan kembali di zaman Yosia. Paskah itu kemudian dirayakan. Wow, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan boleh pakai seorang anak Tuhan yang mungkin kalau pada saat itu kita lihat, anak kecil bisa apa? Raja yang masih muda, sangat belia, bisa apa? Bisa melakukan terobosan apa? Bisa melakukan perubahan apa untuk suatu bangsa, untuk negara. Tetapi di sini Tuhan bisa pakai seorang Yosia. Kuncinya adalah hati daripada Yosia. Saudara, kita melihat urutan-urutan ini, di mana ketika Yosia itu menjadi raja, tidak langsung memulihkan ibadah daripada
Paskah. Tidak langsung menghancurkan daripada berhala-berhala. Perhatikan, ini yang sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama. Selalu reformasi dimulai dari hati. Reformasi sejati tidak dimulai di bait suci, tetapi di hati Yosia. Dan kalau kita mau kaitkan dengan reformasi Martin Luther di pintu gereja Wittenberg ataupun di mimbar gereja, bukan dimulai dari mimbar gereja, tetapi dari hati Martin Luther. Dalam suatu waktu betul-betul Martin Luther bertobat, betul-betul dia merasa semuanya itu sia-sia. Dia merasa orang yang baik tapi nggak pernah cukup baik. Dia berusaha mencambuk diri. Dia berusaha mentaati aturan-aturan di dalam firman Tuhan. Dan dia tidak pernah merasa mendapatkan kepuasan. Dia merasa dikasihi oleh Tuhan. Dia terus membenarkan diri. Dan akhirnya ketika firman Tuhan itu sampai di dalam hatinya. Di Roma pasal yang pertama itu. Kebenaran karena iman, bukan karena perbuatan. Di situ betul-betul dia bertobat. Bertobat sungguh-sungguh karena ada firman Tuhan, sekali lagi, dengan hati yang mulai terbuka. Hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu. Dan di sini firman Tuhan juga mengajak setiap kita. Apakah kita punya hati yang lembut seperti Yosia? Untuk kita menyesali dosa, mengakui dosa, malu terhadap dosa, dan meninggalkan dosa kita. Kalau ada, di situ ada harapan. Reformasi terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagian yang lain, saudara-saudara. Di dalam bagian ini saya tertarik untuk belajar dari seseorang. Kalau tadi Yosia, sekarang kita melihat Safan. Wah, tadi Yosia udah keren, padahal pada saat itu Yosia sangat muda dan tidak dianggap. Tetapi kita lihat lagi, ini lebih siapa lagi ini, Safan. Saya katakan ini adalah seorang pejabat, sekretaris kerajaan, tapi punya peran yang sangat penting untuk membacakan surat resmi, katanya seperti itu. Anggap ini ada pembawa firman. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 10, Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku, lalu Safan membacakannya di depan raja. Perannya hanya itu. Tetapi kalau kita perhatikan, perannya penting tidak? Penting banget. Jadi waktu sebelum Yosia itu betul-betul menyesali mengoyakkan pakaiannya, disebabkan karena apa? Karena si Safan ini membacakan kitab Taurat itu. Jadi Safan bukan nabi, bukan imam, bukan raja. Sekuler pekerjaannya. Tapi Tuhan pakai membawa firman dari bait suci ke telinga raja. Dan raja kemudian menyesali dosanya. Raja kemudian bertobat, mengoyakkan pakaiannya dan melakukan reformasi untuk seluruh umat Yehuda. Luar biasa, saudara. Saudara, ini luar biasa. Peran yang jarang orang perhatikan, tetapi ini sangat berdampak. Sangat dahsyat sekali dampaknya. Barangkali pelajaran yang kita bisa pelajari pada hari ini. Kita mungkin bukan Yosia. Tapi banyak di antara kita seperti Safan. Orang biasa yang ada di keluarga, mengerjakan hal yang biasa. Orang biasa yang mungkin ada di dalam sebuah perusahaan, di dalam pekerjaan. Orang biasa bahkan yang ada di dalam gereja. Tapi saudara-saudara kalau kita memperhatikan ketika firman Tuhan dititipkan di mulut, di hati seorang Safan itu, orang yang biasa itu. Ini luar biasa dampaknya. Dan karena itu jangan mengecilkan peran daripada setiap kita masing-masing. Barangkali kau adalah ibu rumah tangga biasa. Saya bisa apa, Pak? Tapi ketika engkau
mempercakapkan firman Tuhan kepada anak, kepada cucu di situ. Sudah tinggal tunggu waktu. Firman Tuhan itu akan menancap dalam hatinya. Dan anak dan cucumu akan bertumbuh. Mungkin mereka adalah Yosia selanjutnya di zaman ini. Jangan kau mengecilkan peranmu di dalam pekerjaan. Kau bukan seorang founder. Kau bukan seorang yang punya jabatan strategis. Kalau kau mempercakapkan firman, membacakan firman, dan di situ menguatkan rekan-rekanmu, di situ kita percaya Tuhan turut campur di dalam pekerjaan kita. Tuhan bekerja melalui firman Tuhan. Tuhan akan mengubah hidup seseorang melalui firman Tuhan. Tuhan mengubahkan keluarga kita melalui firman Tuhan. Dan ketika pasangan kita mungkin hatinya sedang serong, tapi Tuhan menitipkan firman Tuhan itu kepada engkau dan saya. Percakapkanlah itu kepada pasangan kita. Di sini kita melihat bagaimana Safan, orang biasa, tapi punya dampak yang luar biasa. Apa yang kita investasikan untuk orang-orang terdekat kita. Dan ini suatu hal yang menarik. Dari orang-orang yang biasa, Yosia orang biasa, kita melihat luar biasa. Karena pada saat itu biasa. Bahkan cukup orang banyak meremehkan karena usia masih muda. Tapi teladan hidup luar biasa. Safan kita juga percaya punya teladan hidup yang baik. Hebatnya Taurat Tuhan. Kamu tidak bisa mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidupmu. Inilah perkataan firman. Jadi ketika kita bergumul dengan firman Tuhan, di situ kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa daripada Tuhan yang akan membuat seseorang itu takjub dengan Tuhan. Mereka akan takut kepada Tuhan ketika firman Tuhan itu dipercakapkan dan diutarakan. Sehingga kita melihat Alkitab kita tidak bisa ubah. Tetapi dengan firman Tuhan justru hidup kita berubah. Orang lain bisa berubah. Amin Bapak Ibu. Percakapan firman. Siang hari, malam hari, pagi hari, anak cucu dengar firman dari setiap kita. Diingatkan terus tentang firman Tuhan. Mereka bertumbuh dan punya pengaruh yang besar. Di sini dikatakan the word doesn't read the Bible. The word reads Christians. Orang luar tidak bisa membaca firman Tuhan. Tapi mereka membaca orang-orang Kristen. Mereka membaca hidup kita. Begitu hidup kita seturut dengan firman, suatu saat tinggal tunggu. Firman Tuhan sampai ke dalam hati mereka. Mereka bisa melihat dulu bagaimana kita hidup seturut dengan firman. Dan di sini momentum daripada Roh Kudus bisa membuat mereka percaya. Anak-anak juga bisa melihat kita. Bagaimana orang tuanya hidup kudus di hadapan Tuhan. Di situ tinggal tunggu momentum. Roh Kudus akan berkata-kata secara pribadi kepada hati anak-anak kita. Dan mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, yang menarik adalah ketika kita bicara soal reformasi. Kalau tadi Yosia ada tokoh-tokoh orang di sekitarnya yang mungkin kita gak kenal. Saya juga mau mengajak kita. Kayaknya kalau bicara soal reformasi itu selalu bicara soal Martin Luther itu yang hebat-hebat. Tetapi sebenarnya Martin Luther juga bergumul. Dia manusia biasa. Dan saya kasih contoh tokoh yang mungkin tidak terkenal tapi sangat penting dalam hidup Martin Luther. Yaitu istrinya, Katharina von Bora. Nah, suatu kali Martin Luther itu mengalami pergumulan yang sangat berat. Sampai dia depresi. Karena apa? Banyak tekanan. Setelah peristiwa reformasi, dia diancam betul-betul. Dia dapat serangan sana-sini. Dianggap penyesat. Jadi selama itu dia sangat depresi, 4 hari termenung seharian, hatinya gelisah dan sangat sedih. Nah istrinya itu khawatir ya, gak mau makan, gak mau minum, gimana? Supaya saya bisa menegur dengan kasih tetapi tetap hormat
sama suaminya. Ini penting ya. Ini istri yang bijaksana. Saya harus negur dengan sopan dengan suami saya. Tapi kapasitas saya hanya sebagai istri. Di mana pada saat itu semua dipegang kendali oleh suami. Dan di sini Katarina dia bergumul, gimana Tuhan caranya, gimana? Akhirnya dia dapat cara. Nah saudara, suatu kali Katarina von Bora ini pakai pakaian hitam, dia tanda mau berkabung. Si Martin Luther, hei istriku, kamu mau kemana? Siapa yang meninggal? Apa kerabat kita? Sahabat? Keluarga? Bukan. Ya, nada harus halus ya saudara ya. Jadi Katarina enggak melototin Martin Luther, kamu ngapain itu, merenung terus. Enggak marah-marahin gitu, enggak cerewetin saudara ya. Tapi betul-betul dia merasa, aduh ini gimana. Padahal belum ada drama Korea pada saat itu saudara ya. Saudara tahu ya kalau drama Korea itu kan istri sedikit manja ya. Nah istri yang galak-galak harus belajar begini. Aduh kalau sama suami ya jangan digalakin saudara ya. Nah galakin suami ikut galak saudara ya. Tapi ini gimana sedikit manja, ini gimana? Aku bergumul juga loh gitu ya. Nah Martin Luther kena nih di sini ya. Waktu Martin Luther tanya sama istrinya, siapa yang mati? Sepertinya Tuhan kita mati, suamiku. Martin Luther lebih galak, kamu yang benar aja. Kamu tahu enggak kamu istri hamba Tuhan, masa bilang Tuhan kita sudah mati. Iya, habis saya ngelihat kamu tuh berhari-hari murung, gak ada sukacita, gak ada bahagia. Seolah-olah Tuhan mati. Martin Luther langsung begitu dengar perkataan istrinya, jelek. Nah, ini tokoh reformator yang hebat. Namanya dikenal orang, tapi hati lembut sekali. Begitu dengar kata ini, dia langsung merefleksikan ini suara dari Tuhan. Oke. Dalam hati, aduh malu banget gitu ya. Enggak, Tuhan kita enggak mati. Tuhan kita masih hidup. Tuhan kita hidup untuk selama-lamanya. Dan setelah itu dia doa, minta ampun sama Tuhan. Dan kemudian setelah itu dia bangkit lagi. Semangat lagi untuk melayani Tuhan. Katarina, mungkin kita gak pernah dengar namanya. Kita dengerin Martin Luther. Tetapi Tuhan pakai untuk bisa membuat Martin Luther terus bertahan di dalam pelayanan. Safan, kita gak pernah dengar namanya. Nabiah Hulda apalagi itu, kita gak pernah dengar namanya. Tetapi di sini Tuhan pakai orang-orang yang bisa berjasa dalam peristiwa reformasi. Dan mungkin orang-orang itu ada di sekitar kita. Dan hanya seseorang yang berhati lembut yang bisa dengar akan hal ini. Dia bisa nangkap Tuhan berbicara untuk saya. Dan saudara bisa bayangkan, setiap keluarga seperti Martin Luther dan Katarina, jelek, terbangun langsung hatinya. Reformasi terjadi dalam keluarga. Keluarga B, jelek, reformasi terjadi dalam keluarga. Keluarga C, keluarga D, semua sama-sama. Dan di situ kebangunan gereja akan terwujud. Jikalau setiap orang betul-betul mau punya hati untuk bertobat. Apakah kita merindukan hal itu terwujud di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja Tuhan? Gereja Tuhan tidak mungkin bisa terjadi kebangunan tanpa individu-individu yang mau berlutut, menangisi dosa, malu terhadap dosa. Tidak. Ketika semuanya mau sama-sama berlutut di hadapan Tuhan, di situ Tuhan akan pakai kebangunan besar akan terjadi.